Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pengajian kita malam ini dengan membaca Ummul Quran ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melanjutkan pembahasan tafsir Surah Al-Baqarah ayat 65 dan ayat 66. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis-sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatal lil muttaqin. Artinya, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu, maka kami berfirman kepada mereka, ujar Allah, jadilah kamu kera yang hina terkutuk, maka kami jadikan yang demikian itu penghalang melakukan yang serupa bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ayat 65 dan 66. Allah menegaskan tentang kaum Yahudi. Kaum Yahudi malam Bani Israel, umat Nabi Musa yang melanggar perjanjian dengan Allah, yakni tidak mengamalkan isi kandungan dalam kitab Taurat. Ayat ini merupakan bukti kekuasaan Allah menjatuhkan sanksi atas mereka. Ayat ini adalah bukti. Di sisi lain, ia masih merupakan lanjutan dari kecaman. Maksudnya ayat ini masih lanjutan dari kecaman dan uraian yang telah lalu tentang kedurhakaan Bani Israel. Jadi ayat ini menyambung kisah tentang kedurhakaan Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang redaksi itu susunan bahasanya sedikit berbeda. Kalau ayat-ayat yang lalu dimulai dengan kata wa'iz. Wa'iz, jelas itu ada ayat dahulu. Wa'iz qultum. Nah, itu wa'iz. Wa'iz itu wa'iz akhadna mitsaqakum. Nah, wa'iz itu artinya dan ingatlah. Pada ayat ini tidak demikian. Ayat 65 dan 66 ini kata itu. Kalau ayat 63 wa'iz akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil janji. Nah, kepada Bani Israel Tuhan maulah janji. Tapi ayat 65 dan 66 kada ada itu. Hanya di sini disebutkan apa? Di sini Allah menggunakan kata sesungguhnya, walaqad. Nah, walaqad itu artinya sesungguhnya
telah kamu ketahui jar Allah. Nah, jadi modelnya dibulikakan Allah lawan Bani Israel. Bubuhan ikam itu sesungguhnya sudah tahu. Nah, kayak itu. Bubuhan ikam ini ya Allah sudah tahu. Nah, lah. Sesungguhnya bubuhan ikam ini sudah tahu. Nah, seorang ulama tafsir Imam atau Syekh Muhammad Tahir bin Asyur menilai penggunaan redaksi ini tadi susunan bahasa ini sebagai salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran. Ini menurut Tahir Ibnu Asyur itu karena apa yang diberitakan dalam ayat ini bukan uraian yang terdapat dalam kitab Taurat. Sebagaimana uraian yang dimulai dengan kata wa'iz dan ingatlah. Nah, uraian yang ada di sini terjadi pada masa Nabi Daud alaihi salam. Sehingga tidak tercantum dalam kitab-kitab mereka. Tetapi ia sangat populer, sangat terkenal dan diketahui oleh para pemuka agama Yahudi. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kisah atau masalah Bani Israel atau umat Yahudi ini Bapak dan Ibu dikisahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kejadiannya sudah lawas lah beribu-ribu tahun. Nah, itu zaman Nabi Daud, zaman Nabi Musa. Nah, lawas mana sudah. Nah, tapi Allah mengolahkan susunan redaksinya. Susunan redaksi ini sangat bagus. Nah, ini adalah sebagai mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa redaksi ayat Al-Qur'an yang tidak bisa dibandingkan dengan kata-kata atau redaksi buatan manusia. Walaupun Harat mengolah puisi, Harat mengolah prosa, Harat mengolah syair, pidato dan sebagainya, tetap bahasa Arab bubuhan Yahudi itu lah termasuk kaum jahiliyah itu kalah dengan kemukjizatan redaksi ayat-ayat Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil mengisyaratkan dalam penyampaiannya itu melalui redaksinya bahwa pengetahuan tentang hal ini walaupun diketahui oleh para pemuka agama Yahudi, tetapi dia tidak sepopuler kisah-kisah lainnya. Kenapa? Karena itu pula ayat ini menyatakan sesungguhnya telah kamu ketahui. Nah, makanya ayat ini berbunyi sesungguhnya telah kamu ketahui jar Allah kepada umat Yahudi, pemuka agama Yahudi, kepada Bani Israel. Ikam ini Allah sudah tahu itu lah. Nah, tapi walaupun sudah tahu ternyata masih melanggar ketentuan yang ada dalam kitab Taurat. Nomor 1 paling nyata adalah semalam menyembah anak sapi. Nah, itu nang salah benar tuh. Menyembah anak sapi disembah lah. Nah, itu salah benar. Nah, ayat di atas menyatakan dan sesungguhnya demi keagungan Allah telah kamu ketahui wahai Bani Israel melalui mengail ikan. Bahasa kita maunjun. Padahal Bani Israel itu Bapak dan Ibu dilarang oleh Allah maunjun hari Sabtu. Bani Israel itu dilarang Allah maunjun hari Sabtu. Ternyata mereka maunjun hari Sabtu. Untung itu kada diberlakukan lawan kita nih. Maka banyak mana bubuhan banjar nih hari Sabtu maunjun. Iyalah. Tulakan. Esok Sabtu nah tulakan. Malam Minggu, hari Minggu hanya bulikan pulang ke Banjar. Nah, itulah.
dapat papuyu begincu di sana. Papuyu begincu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, selain menyembah anak sapi, Bani Israel ini melanggar larangan Allah, yaitu dilarang oleh Allah mengail maunjun hari Sabtu. Padahal Allah telah melarangnya. Maka akibat pelanggaran itu, jar Allah, kami berfirman kepada mereka. Bani Israel tadi Allah berfirman. Apa jar Allah kepada Bani Israel? Jadilah kamu atas kehendak dan kekuasaan kami menjadi kera. Jadi monyet. Kera yang hina terkutuk. Kunu kiradatan khasiin. Ya Allah. Nah, kita ini Bapak dan Ibu luar biasa. Kita ini disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kada dikutuk Allah menjadi kera kada. Nah, ya Allah. Kita ini Allah tuh kada ada mengutuk kita supaya jadi kera, jadi monyet, jadi warik kada. Tapi Bani Israel dikutuk Allah jadi kera. Nah, jadi monyet yang terkutuk. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi alhamdulillah kita ini umat Nabi Muhammad nih, berkat Nabi Muhammad kita ini disayangi Allah. Kada ada dikutuk Allah, kada dikutuk Allah jadi kera. Nah, kada ada. Lah, kecuali kisah aja. Malin kundang durhaka lawan mamanya, dikutuk mamanya, kada dikutuk Allah. Malin kundang tuh dikutuk mamanya. Lah, nah, dikutuk oleh mama malin kundang sendiri karena inya durhaka lawan mamanya, dikutuk mamanya malin kundang menjadi patung, jadi patung malin kundang. Lah, nah itu kisah bahari. Tahu karena kita kada mengalami, jadi kita nih antara percaya lawan kada. Bujurkah malin kundang tuh kayak itu? Lah, bujurkah ada orangnya yang bengaran malin kundang? Kada tahu juga. Nah, itu ada juga nang apa tuh di Bandung, tangkuban perahu. Perahunya tertangkup. Maksudnya perahunya terbalik, terjungkang. Jadi patung juga tuh. Ujar kabar tuh, ya juga lah, durhaka juga. Nah, durhaka juga lawan kuitan. Lalu inya itu ya tadi tagana tepatak mati lawan perahunya itu di Bandung itu lah. Nah, rame orang ke sana perjalanan piknik lah. Itu ada kawahnya besar banget, bahaya banget itu kawahnya lah, di tangkuban perahu itu di Bandung. Nah, itu. Nah, kawahnya tuh bujur tuh ada gara-gara itu tadi perahu tadi terjungkang. Perahunya terjungkang itu. Ya jadi kawah. Nah, apa tuh belerang apa tuh panas lah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutuk Bani Israel jadi kera, jadi monyet. Nah, itu. Kita bang, umat Nabi Muhammad nih biar kada sembahyang, kada puasa, kada berzakat, kada naik haji bagi yang mampu. Ya kalau kada ada dikutuk Allah jadi monyet, kada ada. Nah, jadi luar biasa kita nih sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi memohon kepada Allah supaya kita ini umatnya ini baik, mulia. Tapi itu gin kada berterima kasih kita lawan Nabi. Bukti kada berterima kasihnya itu tadi, iya kita kada sembahyang, kada mau sembahyang, kada mau puasa lah. Nah, itu bang, itu bukti kada berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah mengutuk Bani Israel, jar Allah, jadilah kamu atas kehendak dan kekuasaan kami, jar Allah, jadi kera yang hina terkutuk. Maka kami jadikan yang demikian itu, yakni maksudnya menjadikan mereka kera sebagai penghalang melakukan pelanggaran yang serupa bagi orang-orang di masa itu yang melihat dan mengetahui peristiwa ini, dan juga bagi mereka yang tidak melihatnya karena tidak semasa. Kayak kita nih kada semasa kan, kada melihat. Nah, kada melihat, kada semasa lawan Bani Israel dengan mereka, yakni bagi orang-orang yang datang kemudian. Kita nih nang lahir tadudi nih kada melihat Bani Israel tuh jadi kera, serta menjadi pelajaran yang sangat berharga, yang sangat berguna bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi artinya jar Allah tuh kita nih kita nang kaum muslimin nih, hati-hati ikam ya Allah Ta'ala. Kalau aku kena murka juga, sarik aku ya Allah Ta'ala, kayak aku sarik lawan Bani Israel. Karena Bani Israel ini melanggar laranganku, lalu ku jadikan kera, jadi monyet. Nah, ikam hati-hati, jangan menentang, jangan durhaka, jangan maksiat ya Allah. Kalau juga kena jadi monyet juga. Nah, itu lah. Jadi Allah memberikan pelajaran nih. Hati-hati kepada kalau Allah, maksiat lawan Allah, bejina, bejudi, menipu, korupsi, ya Allah. Apalagi mabuk, mana sabu-sabu, membunuh, kayak nyaman tuh lah, kayak membunuh ayam. Kada berpikir panjang, bapender tapahual bakalahi besodokan. Coba, kada berpikir panjang, nang seikong nang mati tadi, kada berpikir jauh panjang, merasa harat melawan, sekalinya mati juga. Kada berpikir panjang aturan. Kalau berpikir panjang, oh aku ini indah bakalahi, tapi bila bakalahi kena aku disodok orang, mati aku indah dulu mati, dan aku indah mati kada baik itu. Nah, lalu inya menghindari, lalu inya kena beribadah aja. Kalau berpikir kayak itu, berpikir panjang. Kan karena kada berpikir panjang, merasa jagau melawan, bakalahi, bebunuhan, bersodokan, mati. Ya Allah. Nah, itu Bang. Kada berpikir panjang tuh. Nang menyodok yang memati, kada berpikir panjang juga. Aku nih jaka berpikir panjang toh. Aku nih hendak hidup lawas. Kalau aku menyodok inya, mati inya, ditangkap polisi aku, masuk penjara. Nah, ngalih aku hidup. Jaka berpikir kayak itu. Nah, tapi kada berpikir kayak itu, lalu inya menyodok. Nah, ya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi jangan ada di hati kita ini berpikir hendak bakalahi aja, berpikir hendak bebunuhan aja. Jangan ada. Tapi bila kita berpikir kayak itu bapak dan ibu, nah ya kayaknya nasib kita sama dengan nasib Bani Israel, sama dengan nasib Yahudi. Ya Allah itu. Nah ini ya Allah menjadi pelajaran bagi orang yang bertakwa. Jadi kita renungkan, kita pikirkan itu dalam-dalam, kita pikirkan panjang-panjang supaya kita jangan kayak Bani Israel, karena dikutuk Allah jadi monyet, jadi kera, jadi warik. Itu warik nih kada tahu di apa. Ya kalau bila kita bekolotok menuju Pulau Kembang, nah sampai kolotok belum turunan di kolotok, sudah turunan wariknya ke kolotok. Nah, ada roti ini habis, roti ini diambilnya, dimakannya, dibawanya buka, membawa kacang dimakannya. Jadi warik di Pulau Kembang tuh kada tahu di apa lagi. Dahulunya tabila kada pisang kada memakan. Wayah ini rote, keropok,
kacang, apa aja belinjo, hantupnya oleh warik kada tahu dia apa lagi. Nah, warik bubuhan nang datang nih bubuhan korupsi juga baik kok ambil. Nah, itu iya kalau bubuhan korupsi juga nang datang nih warik. Nah, kita nih bapak-bapak dan ibu-ibu hebatnya nih kita nih lah kita manusia nih nang di Banjar nih khususnya. Coba pian hari raya ke Pulau Kembang. Hari raya ke Pulau Kembang kayak bekula lawan warik tuh. Orang hari raya tuh datangi mama, datangi abah, datangi dang sanak, datangi mama Rina, minta ampun, minta maaf. Ini ke Pulau Kembang. Coba kayak bekula lawan bubuhan warik tuh. Lah. Manusia aja, yang pejabat aja diangkat jadi camat di Pulau Kembang tuh kada ada yang maunya. Lah, itu ditawari jadi camat di Pulau Kembang kada ada yang maunya. Karena nang di dan ibu-ibu ya kalau hakun lah kita ini nah dikutuk Allah jadi monyet. Nah, itu hina itu naudzubillah min jalik. Jangan supaya jangan dikutuk Allah jadi monyet seperti Bani Israel itu, maka kita hendaknya taat patuh tunduk kepada hukum Allah. Kita melaksanakan perintah Allah, kita menjauhi larangan Allah. Nah itu insya Allah kita kada dikutuk oleh Allah seperti Allah mengutuk Bani Israel, seperti Allah mengutuk kaum Yahudi. Nah, itulah pelajaran ini yang sangat berharga. Hari Sabtu adalah hari yang ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang Yahudi sesuai usul mereka. Jadi usul kaum Yahudi juga kepada Nabi Musa disambung akan Nabi Musa kepada Allah sebagai hari ibadah yang bebas dari aktivitas duniawi. Nah, kalau kita umat Islam Jumat, ya lah kita Jumat tadi nah, Jumat beribadah. Jadi Jumat nih kita khusus akan beribadah, menyekawa toh seharian nih ibadah aja lah. Kira-kira 6 hari itu nah sudah kita nih sudah berusaha ada berdagang berjualan macam-macam. Sehari barang hari Jumat beribadah. Nah, yalah. Munyakawa lah kayak ujar penghulu padle lah. Jersidin mengamalkan sunnah Nabi kan gitu loh. Sunnah Nabi itu Jersidin kalau 2 rakaat aja sembahyang tahajud belum lagi. Jadi tahajud itu kalau sunnah Nabi 8 rakaat. Nah, sembahyang duha itu 2 rakaat belum lagi. Kalau sunnah Nabi itu sembahyang duha 8 rakaat. Nah, cuma kalau kita tingkat awam nih kada apa-apa 2 aja dulu itu gini untung nang perai bang ya kalau nang kada sing sembayangan. Nah, jadi kalau kita yang awam nih bapak dan ibu merasa aja banyaknya 8 rakaat duha kada sanggup aku kauyuhan lalu kada jadi berduha. Nah kan salah. Jadi kita itu kada apa-apa biar sedikit tapi rutin. Sedikit tapi rutin. Itu dijamin Nabi juga. Jar Nabi apa? Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Artinya apa? Sebaik-baik amal adalah terus menerus walaupun sedikit. Nah, itu hadis Nabi itu. Sahih. Sebaik-baik amal adalah terus menerus diamalkan walaupun sedikit. Jadi sembahyang duha itu 2 rakaat dulu rutinakan. Biar aja. Lah. Sedikit kan apa duha 2 rakaat, isuk 2 rakaat, isuk 2 rakaat, isuk 2 rakaat terus kawas setahun rutin. Karena tahun kena tingkat akan jadi 4 rakaat. Kayak itu. Setahun 4 rakaat kawa naik akan jadi 6 rakaat. Kawa terus rutin
jadi 8 rakaat. Jadi kita ini beramal tuh tunggal dikitan. Jangan langsung sekaligus 8 rakaat. Ulun yakin nah, pian bapak-bapak dan ibu-ibu nah, kalau pian langsung sembahyang duha isuk sembahyang duha atau malam ini sembahyang tahajud 8 rakaat, paling lawas seminggu pian ampih. Kenapa? Panat, uyuh. Nah, itu. Jadi begamatan lah. Nah, itu. Nah, tapi punya kawa bagus. Kawa 8 rakaat langsung bagus. Tahajud ka duha ka kawa 8 rakaat langsung alhamdulillah. Tapi rutin. Nah, rutin lah. Nah. Nah, jadi rutin itu yang penting. Tapi bila kawa rutin itu disayangi Nabi itu lah. Nah, sayangi Nabi. Apalagi banyak tadi bagus kawa 8, duha kawa 8 rakaat, tahajud kawa 8 rakaat. Witir kawa 11 rakaat. Nah, witir itu paling banyak 11 rakaat, coba silakan. Nah, tadi hari Jumat. Hari Jumat itu kalau betul-betul sunnah Nabi Bapak dan Ibu nih. Kalau hendak bujur-bujur nih sunnah Nabi, kawa kada menggawi. Datang jam 8 ke masjid ini. Datang jam 8. Masuk masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tuntung tahiyatul masjid, sembahyang sunat udu 2 rakaat. Tuntung udu, sembahyang duha 8 rakaat. Tuntung duha baca Al-Quran. Tuntung baca Al-Quran, baca zikir. Sampai ajan Jumat. Ajan, sembahyang sunat Jumat. Tuntung sembahyang sunat Jumat, dangarakan khutbah. Tuntung khutbah, kamat. Sembahyang Jumat. Fardu Jumat 2 rakaat. Tuntung sembahyang fardu Jumat, sembahyang sunat Jumat 4 rakaat. 4? Ya kalau jar pengulu padli kan 4. Nah, nang sunah Nabi nih. Imbas sembahyang Jumat itu sembahyang sunat Jumat 4 rakaat itu sunah Nabi. Nah, 2 rakaat tuh gini sunah Nabi juga. Cuma kalau kawa 4 bagus. Nah, sampai sembahyang sunat tadi tentu hanya bulik. Nah, kawalah, kada begawi, kada berjualan, kada berdagang apa-apa. Mulai jam 8 tadi. Kawa punya hendak lah. Nah, itu. Nah, nang salah kita nih Bapak dan Ibu apa? Datang ke masjid jam 8, masuk masjid guring. Itu salah kita, guring. Orang kada wani membangun nih. Dikira si ini beribadah mana, jadi kada dibangun nih orang. Guring, bersandar nih. Kayak papadil nih, nah ini Pak. Anu di tihang masjid, guring. Ajan orang Jumat, kada dibangun nih orang juga. Sembahyang sunat orang kada dibangun nih orang. Lalu mau khutbah, kada dibangun nih orang. Nah, tuntung mau khutbah, kamat, hanya bangun. 4 sembahyang fardu Jumat. Tuntung sembahyang Jumat. Sekalinya sidin tadi mamai. Apa aja di masjid nih aliran aneh. Kalau jadi masjid nih aliran aneh. Belain lawan di daerah lain berbeda. Kenapa berbeda lawan di daerah lain? Di daerah lain tuh jar ajan, mbah ajan mau khutbah, kamat, mbah kamat hanya sembahyang. Ada ini kada jar. Kada ada lalu ajan, kada ada lalu khutbah, timbul sembahyang Jumat jarinya. Nah, padahal seorang guring. Nah, itu seorang guring. Nah, orang ajan inya guring, orang mau khutbah inya guring lah. Nah, orang sembahyang Jumat hanya bangun itu gin dibanguni orang, dipadahakannya aliran sesat. Nah, langsung sembahyang Jumat jar, kada ada mau khutbah, kada ada ajan. Seorang tak guring lah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hendak abdol tuh, abdol nang sunah Nabi tadi. Abdol yang sunah Nabi itu mulai songsong. Mulai songsong tadi jam 8 kalau perlu jam 7. Itu masuk masjid sunat
sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat duha 8 rakaat, baca Al-Quran, baca zikir, baca salawat, baca istighfar. Ajen orang sembahyang sunat, dengarakan khutbah, sembahyang fardu Jumat, lalu sembahyang sunat Jumat 4 rakaat selesai boleh. Wow, itu pahalanya ganal benar sama onta pahalanya. Pahalanya sama onta. Munyakawa. Nah itu nang bujur sunnah Nabi yang 100%. Yang tadi bang munyaka lengkap ada penuh. Jadi sunnah Nabi ya ibaratkan lah. Jangan dipadahkan kada sunnah Nabi. Sembahyang duha 2 rakaat sunnah Nabi. Cuma kada banyak kaya Nabi. Itu aja. Sembahyang tahajud 2 rakaat malam sunnah Nabi. Cuma kada banyak kaya Nabi. Nah itu aja lah. Jadi kada kawa kalau kita menuruti kaya Nabi bujur-bujur. Yang penting sembahyangnya itu nang perai itu nang kada pas ya lah. Itu. Nang payah lagi apa? Sunnah Nabi sebuting aja nang diamalkan babini banyak. Babini banyak. Kenapa pian babini banyak? Sunnah Nabi ya. Sembahyang kada? Itulah. Babini banyak itu aja sunnah Nabi tapi sembahyang kada. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu lah itu kalau kita umat Islam nih hari raya kita hari Jumat. Ini Allah memilihkan dah. Hari paling utama. Dalam bahasa Arab dalam ma'asyiral muslimin itu Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Artinya apa? Sayyidul Ayyam itu penghulu semua hari. Hari Jumat ini adalah penghulu semua hari, komandannya. Hari Jumat ini komandan dari semua hari. Nah, jadi bahasa Arabnya Sayyidul Ayyam. Sayyid itu penghulu atau pemimpin, komandan, Sayyid. Ayyam itu artinya hari-hari yang lain daripada hari Jumat. Nah, itu Sayyidul Ayyam. Kalau ya-nya kada batasdid, kada basabdu, membacanya Sayyidul Ayyam. Ayam. Kalau batasdid ya-nya Ayyam. Sayyidul Ayyam, penghulu atau komandan hari-hari lain itu hari Jumat. Di Bati-Bati itu ada peternakan ayam di sebelah Indopod. Sebelah sini pabrik Indopod, Supermi itu, Indomie. Itu Indopod. Di sebelahnya itu wadah peternakan ayam. Wadah peternakan ayam di sebelah Indopod itu berisi masjid. Karena ini peternakan ayam lalu masjidnya ngarannya Sayyidul Ayyam. Nah, itu. Coba pian. Sampai di Bati-Bati itu nalihati peternakan ayam bagamat aja di sebelah Indopod tuh. Ada masjid di mukanya tuh, di muka pagar tuh bertulisan Sayyidul Ayyam. Menyesuaikan. Karena itu wadah peternakan ayam lalu ngaran masjidnya Sayyidul Ayyam. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu untuk hari Jumat, hari raya umat Islam. Hari raya umat Yahudi adalah hari Sabtu. Itu mereka juga minta lawan Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Musa alaihissalam. Ditetapkan oleh Allah hari Sabtu untuk beribadah. Nah, kita hari Jumat juga beribadah. Ditetapkan Allah sudah hari Sabtu untuk kaum Yahudi itu beribadah. Ternyata kaum Yahudi tadi melanggar kehendak-nya tadi minta lawan Tuhan. Sekalinya itu bang. Coba pian. Papuyo begincone seminggu datang kita kan julungi 200.000. Minggu kena datang pulang julungi 200.000. Kayak apa? Kada tersisitnya ya kalau itu dapatnya 200.000. Apalagi 2 juta. Itu ada kawan ulun pian pae boy, kawan ulun harat bana, kada duit kada, tapi bepandir lawan babinennya harat. Ikam ding lah, ya bagus ding lah aja. Tetamu di pasar itu nah, tetamu di warung,
di warung kopi, di warung teh. Ikam ini bagus bunga sebenarnya aja. Pas orang ini nang di Pender ini balu pulang. Kalau aku hendak lawan ikam kayak apa deng ja. Ulun aku aja. Nah, pian bebinilah ya. Aku bini mati aja padahal kada. Nya lelaki ini pendusta. Anak bebini itu pasti pendusta gitu. Tapi bila kada pendusta kada kawa bebini 2, 3, 4 tuh kada kawa lah. Nah itu. Kalau jujur kada kawa bebini yang 2, 3, 4 apalagi banyak. Nah itu aku mati bini dengan aja. Tapi ikam ding aja bila hendak lawan aku nih, kalau hendak minta nukarakan rumah, jangan lebih pada 20 juta aja. Aku ke situ aja mampu. Haratnya bener. Bebinian nih jangan 20 juta ya, kalau 2 juta gininya rasa teteh lambungnya. Itu apalagi diunjai 20 juta. Padahal kan ada juga duitnya 20 juta toh. Iya pian mau. Dapat sidin. Kawan ulun tadi. Nah itu begawi di IAIN ya, ini pensiun sudah. Pensiun sudah sidinnya. Kada usah disambut ya Allah, karena pian mencari. Dapat sidin babini, sidin kawin nikah di bawah tangan. Gitu lah. Karena tapi bila sidin rasa dulak, sidin apa aja orang tuh nang ya idabul olah kelakuan yang supaya bini ini mau usir, supaya bini nang hanyar dikawin ini mau usir. Itu lah pintar banget sidin. Apa kelakuannya? Kelakuannya Pak Boy kayak ini. Misalnya kan subuh, sembahyang subuh kalau kayaknya kada bangun sidin subuh, kada bangun. Atau bangunnya jam 8, jam 9, jam 10 hanya bangun. Sarik bini nih. Apa ini Jor? Tapi begawi di IAIN sembahyang subuh kada, bangun kada Jor. Nah itu sehari 2 hari kayak itu kelakuannya disambati terus oleh bininya nih. Apa ikam nih kayak ini aja Jor. Bangun melandau terus sembahyang kada Jor. Tapi tahu di agama memberi supan aku, baik ikam ampihan kita keluar aja ikam pada rumah aja. Nah itu nang dicarinya, keluar pulangnya sarak. Nah itu kena hendak ada pulang dirayunya itu. Sampai maaf Bapak dan Ibu, batis sidin itu nak berjalan pincat sebelah. Kenapa? Kehabisan oli kalau dah. Apa bini sidin lebih 50 ikong. Hitungannya lebih 50 dah. Babine setumat cerai, babine cerai. Pincat sebelah lintuh sidin. Asalnya bagus saja, lintuh sidin itu keduanya berjalan rata. Wah ini berjalan tapi lecok sedikit. Kehabisan cupo, kehabisan oleh, lebih 50 hikong sudah. Babinian nang dirayu sidin. Nah itu. Bapak dah mati bini terus. Ada pian manusianya biar begawi di IAIN. Ada aja kelakuan kayak itu ngarannya manusia. Yalah. Nah tapi alhamdulillah sudah pensiun. Jadi kada apa-apa lagi. Pensiun dah sidinnya. Itu. Nah itu kejadian tadi. Itu ya kalau pula babine ini kan kalau diunjai-unjai 2 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta. Lintok. Lintok. Apalagi mobil. Wah. Mobil harat ya kalau Fortuner. Wah. Itu mobil Pajero, mobil Camry. Wah, maginnya. Tuan guru aja tuan guru nih diundang orang. Tuan guru diundang orang, diminta orang. Datang orang bersepeda. Datang nang anak mau undang nih bersepeda sepeda tinjak. Assalamualaikum guru. Ya, waalaikumsalam ya guru. Masuk. Apa aja guru? Baik aja kabar guru, ulun nih guru aja hendak mau undang pian ceramah. Sidin melihat nang datang nih bersepeda. Kada kawa aja sidin. Aku banyak jadwal, aku padat ya sidin. Padahal belum tuntung lagi nya nih Bu Pender. Ulun nih hendak mau undang pian berceramah belum tuntung kan? Datang besedan. Datang seikongnya bawa mobil sedan. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Masuk ya sidin. Apa kabar? Baik guru. Ulun guru hendak membawa pian ceramah ke rumah ulun. Kayak apa?
kawalah, kawa presiden. Wah, kawa presiden. Melihat mobil sedan, nang bersepeda tadi belum bulik. Guru, ulun tadi guru belum tuntung bepender, masih ada sambungannya. Ulun ini menyampaikan aja. Ulun ini disuruh orang mana kunakan non pian, minta pian ceramah malam Sabtu, kawa kada pian di gedung Pertamina. Oh itu kawa aku aja sih. Nah, tapi pian tadi sudah terjawab kada kawa, jadi kada jadi aja. Hanya tahu kejadian melihat orang bersepeda lah. Nah, itu melihat lahiriahnya aja. Nah itu artinya guru tadi dunia jua, ya Allah. Nah, lintuk jua lawan duit. Nah, bayangannya mendengar gedung Pertamina lah, hibak nih duitnya kan itu lah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu lah, kalau keimanannya kada kuat itu pasti melanggar ketentuan Allah. Termasuk tadi kaum Yahudi lah. Nah, ini kada kuat lawan Allah beriman, lalu dilanggarnya ketentuan Allah, yaitu dilarang mengail maunjun hari Sabtu. Karena bubuhan Yahudi juga minta supaya hari Sabtu itu dijadikan hari ibadah umat Yahudi. Minta lawan Allah lewat Nabi Musa, dikabulkan Allah sekalinya nya maunjunan. Nah, maunjun. Nah, mereka dilarang oleh Allah mengail ikan pada hari itu, yaitu hari Sabtu. Tetapi sebagian mereka melanggar dengan cara yang licik. Nah, licik, bakal. Mereka seperti tidak mengail, tetapi membendung ikan dengan menggali kolam, sehingga air bersama ikan masuk ke kolam itu. Nah, itu liciknya. Kami Tuhanai kami kada mengail. Jar bubuhan Yahudi, kami kada mengail, kami mau olah kolam supaya iwaknya masukkan. Sama mencari iwak juga. Jadi mengail lawan mau olah kolam itu kan tuh metode aja. Intinya sama-sama mencari iwak. Itu. Jadi kadang-kadang maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, kita nih intinya nang kada paham. Metodenya berbeda, intinya kada paham. Intinya padahal sama, inti itu kan hakikat. Coba maaf, kita nih nah Islam aja nah, di dalam Islam ada NU, ada Muhammadiyah kan itulah. Berbeda paham loh. Tapi coba kita pahami. Muhammadiyah itu sembahyang kada? Sembahyang loh. NU sembahyang kada? Sembahyang juga. Al-Wasliyah sembahyang kada? Sembahyang juga. Nah, cuma karena berbeda metodenya, nah, lalu kita kada paham, lalu bakalahi, lalu bahual. Nah, padahal sama aja tujuannya. Tuhan Muhammadiyah itu Allah Ta'ala, Tuhan NU Allah Ta'ala juga, ya kalau itu. Nah, lalu metode berbeda. Nah, karena metode berbeda, lalu Muhammadiyah hari raya berdahulu sehari, ya Allah. NU tedudi sehari. Sama lawan pemerintah. Metode pemerintah lawan metode NU sama. Metode Muhammadiyah berbeda. Itu bang. Metodenya berbeda. Tapi kan ujungnya intinya sama-sama hari raya. Ya Allah. Sama-sama hari raya. Nah ini nang kada dipahami. Lalu bahual aja bercakut aja. Itu. Jika mau memahami intinya, insya Allah kada bahual, kada bercakut. Saling menghormati. Muhammadiyah dengan pendapatnya silahkan, NU dengan pendapatnya silahkan, Al-Wasliyah dengan pendapatnya silahkan. Yang penting sama-sama tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Nah, itu. Baca Quran, Qurannya sama, Quran Muhammadiyah itu juga, Quran NU itu juga, Quran Al-Wasliyah itu juga, Quran Persis, apalagi Al-Irsyad. Semua organisasi Islam yang mengatakan Ahlus Sunnah itu sama semua. Tuhannya sama, nabinya sama, Al-Qur'annya sama. Yang berbeda hanya metode. Lah, Muhammadiyah sembahyang Allahu Akbar. Baca doa iftitah, baca Fatihah,
baca ayat sama, rukuk, i'tidal, sujud sampai salam. Tapi NU usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar sama sampai salam juga. Nah, itu. Nang berbeda metodenya. Itu aja lah, metode berbeda. Metode ini bukan tujuan. Tujuan adalah keridoan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah cukup sampai sini dulu lah, insya Allah. Karena kita sambung pulang insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim.